Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar matematika. Jumpa lagi bersama saya, Anugrahini Bintari, dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar mengenai persamaan kuadrat, khususnya bagaimana menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu dengan mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan dapat menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Secara umum, persamaan kuadrat satu variabel adalah suatu persamaan yang pangkat tertingginya adalah 2 dan biasanya dituliskan sebagai AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, dengan A tidak sama dengan 0 dan A, B, C anggota bilangan real ya, pangkat tertingginya adalah 2. Bilangan A dan B pada persamaan kuadrat tersebut disebut sebagai koefisien, sedangkan C disebut sebagai konstanta. Akar-akar atau penyelesaian dari AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 adalah nilai X yang memenuhi persamaan tersebut, atau kita mencari nilai X yang membuat persamaan kuadrat tersebut bernilai benar. Nah, bagaimana cara menentukan akar persamaan kuadrat? Itu ada 3, yaitu yang pertama adalah dengan cara memfaktorkan, yang kedua dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga adalah dengan rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Nah, untuk menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan ada 2 macam. Yang pertama, yaitu menentukan akar persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, di mana A-nya sama dengan 1. Berarti kalau A-nya sama dengan 1, berarti bentuk persamaan kuadratnya adalah X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, bagaimana caranya? Tahap inti dari metode ini yaitu bagaimana kita memfaktorkan X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 menjadi bentuk X tambah P dikali X tambah Q sama dengan 0. Jadi kita merubah bentuk persamaan kuadrat X kuadrat tambah PX tambah Q menjadi bentuk perkalian aljabar, atau kita faktorkan menjadi X tambah P dikali X tambah Q, sehingga menjadi X kuadrat tambah PX tambah QX tambah PQ bisa dituliskan X kuadrat ditambah P tambah QX tambah P kali Q. Sehingga dari sini kita bisa lihat P tambah Q itu adalah koefisien dari X, berarti sama dengan B, sedangkan P kali Q itu adalah sama dengan C. Sehingga intinya, supaya kita merubah bentuk X kuadrat tambah BX tambah C menjadi bentuk pemfaktoran X tambah P dikali X tambah Q, berarti kita mencari nilai P tambah Q yang hasilnya sama dengan P, dan P kali Q sama dengan C. Jadi intinya untuk memfaktorkan persamaan kuadrat X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 untuk A-nya sama dengan 1, caranya adalah, perhatikan ya, kita mencari 2 buah bilangan yang hasil jumlahnya sama dengan B, B itu adalah koefisien dari X, dan hasil kalinya sama dengan C. Oke, ingat ya, mencari 2 buah bilangan yang hasil jumlahnya sama dengan B dan hasil kalinya adalah C. Kita lihat contohnya. Persamaan kuadrat X kuadrat tambah 6X tambah 8 sama dengan 0. A-nya 1 ya. Dan di sini kita lihat B-nya adalah 6, B itu adalah koefisien dari X, dan C-nya adalah 8 atau konstantanya 8. Berdasarkan tadi cara untuk memfaktorkan, di sini kita harus mencari 2 buah bilangan, kita misalkan P dengan Q, sedemikian sehingga P tambah Q sama dengan 6,
dan P kali Q sama dengan 8. Kita cari dua buah bilangan yang hasil jumlahnya 6, yaitu B, dan hasil kalinya adalah 8, yaitu C. Dalam hal ini, pertama kali kita lihat dulu syarat P kali Q sama dengan 8. Jadi yang pertama kita lihat terlebih dahulu jangan yang jumlahnya, tapi yang kalinya. P kali Q sama dengan 8. Jadi yang pertama kita lihat adalah C. Oh, C-nya 8. Berarti kita mencari dua buah bilangan yang hasil kalinya adalah 8. Sehingga kita buat pasangan nilai P dan Q yang mungkin. P kali Q sama dengan 8. Berarti kita mencari faktor dari 8, yaitu faktornya adalah 1, 2, 4, dan 8. Kita bisa buatkan tabel seperti ini. Ya, jadi kita ambil P-nya adalah 1, 2, 4, 8. Di sini adalah faktornya dari 8, kemudian bisa kita tambahkan dengan negatifnya, yaitu min 1, min 2, min 4, dan min 8. Jadi kita ambil nilai P-nya 1, 2, 4, 8, min 1, min 2, min 4, dan min 8. Oke, nah P kali Q-nya, tadi syaratnya harus bernilai 8, sehingga kalau P-nya 1, supaya mendapat hasil kalinya 8, berarti Q-nya harus 8. Kalau P-nya 2, berarti Q-nya harus 4, supaya 2 kali 4 adalah 8. Kalau P-nya 4, berarti Q-nya 2. P-nya 8, berarti Q-nya adalah 1. P-nya negatif 1 atau min 1, berarti Q-nya berapa? Min 1 dikali berapa yang hasilnya 8? Supaya hasilnya positif, berarti negatif juga harus dikalikan dengan negatif. Berarti min 1 dikalikan dengan min 8. Min 2 dikali min 4. Min 4 dikali min 2. Dan min 8 dikali min 1. Nah, setelah mendapat nilai Q-nya, berarti kita sekarang jumlahkan P tambah Q. 1 tambah 8, 9. 2 tambah 4, 6. 4 tambah 2, 6. 8 tambah 1, 9. Min 1 tambah min 8, min 9. Min 2 tambah min 4, min 6. Min 4 tambah min 2, min 6. Dan min 8 tambah min 1 adalah min 9. Nah, dari pasangan bilangan ini, kita lihat manakah yang hasil kalinya 8 tadi, tetapi jumlahnya adalah 6. Jumlahnya harus sama dengan B. Nah, ada dalam arsilan warna hijau nih ya, berarti nilai P-nya dan Q-nya adalah 2 dengan 4 atau 4 dengan 2. Hal tersebut sama saja, mau dibolak-balik karena angkanya sama, yaitu 2 dengan 4. Oke. Supaya memenuhi syarat P tambah Q sama dengan 6 dan P kali Q sama dengan 8, maka diperoleh pada tabel yang sudah Mem sampaikan tadi, berada pada baris 2, yaitu P-nya 2 dan Q-nya 4, atau pada baris ketiga, P-nya 4 dan Q-nya 2. Dua hasil ini merupakan hasil yang sama, sehingga kita bisa ambil salah satunya, berarti P-nya 2, Q-nya 4. Sehingga X kuadrat tambah 6X tambah 8 bisa dirubah atau difaktorkan menjadi X tambah 2 dikalikan X tambah 4. Ya, karena kita mau rubah menjadi X tambah P dikali X tambah Q, karena P-nya 2 dan Q-nya 4, berarti menjadi X tambah 2 dikali X tambah 4. Ini intinya, kita harus dengan cara memfaktorkan. Kalau sudah dapat faktornya, maka mudah sekali untuk mendapatkan akar dari persamaan kuadrat. Seperti ini ya, berarti karena kita sudah faktorkan tadi, X kuadrat tambah 6X tambah 8 sama dengan 0, faktornya adalah X tambah 2 dikali X tambah 4 sama dengan 0. Dua buah bilangan dikalikan supaya hasilnya 0, maka salah satunya harus bernilai 0. X tambah 2 yang bernilai 0 atau X tambah 4 yang bernilai 0. Jadi seperti ini, X tambah 2 yang sama dengan 0 atau X tambah 4 sama dengan 0. Jadi, X tambah 2 sama dengan 0 berarti X-nya sama dengan negatif 2. Ya kan? Dari mana negatif 2? 0 dikurangi 2. Ingat persamaan linear. Karena min 2 ditambah 2 hasilnya adalah 0. Nah, atau kalau X tambah 4 sama dengan 0 berarti X-nya sama dengan 4-nya pindah ke kanan atau 0 kurang 4 berarti negatif 4. Inilah akar selesaian dari persamaan tersebut, yaitu akar dari persamaan kuadrat X kuadrat tambah 6X tambah 8 adalah X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan negatif 4.
Oke, kita lihat contoh berikutnya. X kuadrat kurang 6X tambah 8 sama dengan 0. Bisa dilihat bahwa B-nya adalah negatif 6 dan C-nya adalah 8. Sehingga kita harus mencari dua buah bilangan yang hasil jumlahnya adalah negatif 6 dan hasil kalinya adalah 8. Dengan cara yang sama, kita cari dulu yang hasil kalinya 8. Kita bisa buat tabel. Faktor dari 8, 1, 2, 4, 8, dan kita bisa tambahkan yang negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 4, dan negatif 8. P kali Q-nya harus 8, berarti kita mencari nilai Q-nya. 1 dikali berapa? 8, berarti Q-nya 8. Begitu seterusnya untuk nilai Q supaya hasil kalinya 8. Setelah kita mendapatkan nilai Q-nya, baru kita jumlahkan. P ditambah Q, 1 tambah 8, 9, 2 tambah 4, 6, dan seterusnya seperti itu. Baru kita lihat dari pasangan angka P dengan Q, manakah yang hasil kalinya 8 dan hasil jumlahnya adalah negatif 6. Ternyata dia berada pada angka negatif 2 dengan negatif 4, atau sebaliknya sama saja nilainya ya. Jadi, X kuadrat tambah 6 X kuadrat dikurang 6X ditambah 8, maka hasil faktornya adalah X kurang 2 dikalikan dengan X kurang 4. Karena nilai P-nya kita dapatkan adalah min 2 dengan min 4. Seperti itu, sehingga kalau sudah difaktorkan, maka penyelesaian persamaan kuadratnya seperti tadi caranya, di sini berarti X kurang 2 sama dengan 0 atau X kurang 4 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan 2 atau X sama dengan 4. 2 dapat dari 0 tambah 2, 4 dari 0 tambah 4. Karena dia berubah tandanya kalau berpindah ke kanan. Sehingga penyelesaiannya adalah X sama dengan 2 atau X sama dengan 4. Oke. Sekarang kita lihat contoh berikutnya, contoh ketiga. Nah, sekarang X kuadrat tambah 2X kurang 8. Di sini ganti C-nya yang negatif. Oke, kalau C-nya yang negatif, berarti kita harus mencari dua buah bilangan yang hasil kalinya negatif 8 dan hasil jumlahnya adalah 2. Kita kembali buat tabel. Oke, kita isikan dulu faktor dari 8 di nilai P, kemudian kita bikin dulu hasil kalinya adalah semua negatif 8, sehingga kita bisa mengisi nilai Q-nya. Berapa kali berapa yang hasil kalinya negatif 8. Kalau P-nya 1, berarti Q-nya adalah negatif 8. Kalau P-nya 2, berarti Q-nya negatif 4, supaya 2 dikali negatif 4 adalah negatif 8. Begitu seterusnya, diisi Q-nya. Setelah itu baru kita isi penjumlahannya. 1 tambah negatif 8, berarti negatif 7, 2 ditambah negatif 4, negatif 2, dan seterusnya. Dari pasangan bilangan P dan Q, kita lihat mana yang hasil kalinya negatif 8, dan jumlahnya adalah 2. Ternyata ada di 4 dengan negatif 2, atau sebaliknya negatif 2 dengan 4. Jadi, di sini memang mau sampaikan kuncinya, kalau C-nya negatif, maka pasti tandanya berlawanan, yang satu positif, yang satu negatif. Kalau tadi C-nya positif, tandanya sama. Positif dengan positif, kalau B-nya positif, negatif dengan negatif, kalau B-nya negatif. Tetapi, kalau C-nya negatif, maka angkanya satu positif, satu negatif. Mana yang positif, mana yang negatif, tergantung dari nilai B. Berhubung di sini B-nya positif, maka pasti angka yang besar yang positif. Ini kan 4 dengan negatif 2, 4-nya positif kan? 2-nya yang negatif. Seperti itu, maka hasil faktornya X kuadrat tambah 2X kurang 8 sama dengan X tambah 4 dikali X kurang 2. Atau sebaliknya ya, sama saja nilainya. Maka akarnya adalah X tambah 4 dikali X kurang 2 sama dengan 0, sehingga X tambah 4 sama dengan 0, atau X kurang 2 sama dengan 0, sehingga X sama dengan min 4, atau X sama dengan 2. Sehingga akar-akar selesainya adalah X sama dengan min 4, atau X sama dengan 2. Seperti itu ya. Contoh yang terakhir, contoh yang keempat.
Di sini apa perbedaannya? C-nya tetap negatif, tetapi B-nya yang negatif. Kalau tadi B-nya positif, sekarang B-nya negatif. Sama saja, kita mencari dua buah bilangan yang hasil kalinya negatif 8, jumlahnya adalah negatif 2. Kita bisa buat tabel, ya. Hasil kalinya negatif 8, kita cari nilai Q-nya, kemudian kita jumlahkan, sehingga sekarang kita tinggal cari mana yang hasil penjumlahannya adalah negatif 2. Ternyata ada pada pasangan 2 min 4 atau min 4, 2 sama saja. Lihat kan di sini yang tadi Mem sampaikan, karena di sini negatif C-nya, maka satu positif, satu negatif. Berhubung B-nya negatif, sekarang gantian yang besarnya negatif, karena supaya nilainya bernilai negatif kalau dijumlah. Kalau tadi B-nya positif, maka yang besar yang positif, supaya hasil jumlahnya positif. Karena di sini B-nya negatif, maka yang besar yang negatif, supaya hasil jumlahnya negatif. Itu intinya. Sehingga setelah kita dapatkan nilai P dan Q, maka bentuk faktornya adalah X tambah 2 dikali X kurang 4. Dengan demikian, maka untuk mencari akar persamaan kuadratnya, X kuadrat kurang 2X kurang 8 sama dengan 0, sama dengan X tambah 2 dikali X kurang 4 sama dengan 0. Ini dari hasil pemfaktoran tadi. Maka X tambah 2 sama dengan 0, atau X kurang 4 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan negatif 2, atau X sama dengan 4. Ini adalah akar selesainya. X sama dengan negatif 2, atau X sama dengan 4. Gimana? Mudah kan? Nah, ini untuk yang A sama dengan 1. Lalu, bagaimana kalau A-nya lebih dari 1? Kita simak ya. Oke. Bagaimana kita menentukan akar persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C kalau A-nya tidak sama dengan 1? Oke. Ini salah satu alternatif penyelesaiannya. Salah satu ya, jadi ada beberapa cara, ini salah satu caranya. Oke, untuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, kita harus faktorkan. Nah, untuk memfaktorkan bentuk persamaan kuadrat dengan A tidak sama dengan 1, bisa kita gunakan formula ini, AX tambah P dikali AX tambah Q per A. Ini ya formulanya, AX tambah P dikali AX tambah Q per A. Dengan syarat, P-nya ini dikali Q itu harus sama dengan A kali C, dan P ditambah Q-nya harus sama dengan B. Nah, masih bingung kan? Kalau kita belum bisa melihat contoh, kita lihat contoh berikut. Oke, contohnya, nih. Tentukan akar persamaan kuadrat 2x kuadrat kurang 7x tambah 6 sama dengan 0 dengan cara memfaktorkan. Kita bisa lihat di sini A-nya bukan 1 ya, tetapi A-nya berapa? A-nya 2, B-nya negatif 7, dan C-nya adalah 6. Nih ya, A-nya 2, B-nya negatif 7, dan C-nya adalah 6. A-nya bukan 1 ya. Sehingga, ingat tadi syaratnya, kita harus mencari dua buah bilangan P kali Q yang hasil kalinya harus sama dengan A kali C. Kalau tadi A-nya sama dengan 1, kan kita tinggal mencari, oh C-nya 6, berarti kita tinggal mencari hasil kalinya 6. Tapi kalau A-nya tidak sama dengan 1, tidak boleh seperti itu. Kita harus kalikan dulu A kali C. A-nya 2, C-nya 6. Berarti 2 dikali 6, yaitu berapa? 12. Oke. Berarti sekarang karena A kali C-nya 12, kita mencari dua buah bilangan yang hasil kalinya 12 dan hasil jumlahnya adalah tetap B, yaitu min 7. Jadi perbedaannya di sini, kita mencari dua buah bilangan yang hasil kalinya AC, bukan C, tapi AC, yaitu A dikali C terlebih dahulu, yaitu 12. Oke, kita cari. Yang hasil kalinya 12, jumlahnya negatif 7. Bisa kita buat tabel seperti tadi. 12 berarti faktornya 1, 2, 3, 4, 6, 12. Ya, kalian cari yang hasil kalinya 12, kemudian hasil jumlahnya adalah negatif 7. Kita sudah dapatkan ya. P-nya negatif 3, Q-nya negatif 4. Kita buktikan. Negatif 3 kali negatif 4, 12, benar? Benar ya. Kemudian negatif 3 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 7. Benar kan?
Benar. Berarti sudah benar. P-nya negatif 3 dan Q-nya negatif 4. Tinggal kita masukkan ke formulanya. AX tambah P dikali AX tambah Q per A. Berarti A-nya 2 ya. Berarti 2X kurang 3 karena P-nya min 3 dikali 2X, Q-nya min 4, berarti 2X min 4. Dibagi A, A-nya adalah 2. Nah, dari 2 perkalian aljabar ini, mana yang bisa dibagi 2? 2X kurang 3 bisa dibagi 2 bisa, tapi kan nanti bentuknya pecahan. Berarti kita pilih yang ini, 2X kurang 4 dibagi 2. Karena 2X bisa dibagi 2 habis, 4 juga habis dibagi 2. Maka seperti ini, 2X kurang 3-nya tetap, 2X kurang 4 yang kita bagi 2. Jadi jangan semuanya dibagi 2 ya, karena ini perkalian, bukan penjumlahan. Kalau perkalian, berarti salah satunya dibagi 2. Nih, berarti 2X kurang 3 dikali 2X kurang 4 bagi 2. Ini karena pengurangan, berarti semuanya harus dibagi 2. 2X bagi 2 adalah X. Negatif 4 dibagi 2 adalah negatif 2. Nah, inilah hasil faktornya. 2X kurang 3 dikali X kurang 2. Belum selesai ya, ini masih faktornya. Berarti selesaian dari persamaan kuadratnya. Oke. 2X kurang 7. 2x kuadrat kurang 7x tambah 6 sama dengan 0. Tadi kita sudah memperoleh hasil faktornya, yaitu 2x kurang 3 dikali x kurang 2 sama dengan 0. Yang tadi kita sudah peroleh dari hasil pemfaktoran dengan menggunakan rumus tadi. Sehingga dengan cara yang sama untuk menyelesaikan akar persamaan kuadrat, 2x kurang 3 sama dengan 0 atau x kurang 2 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan 3, pindah ke kanan ya. Atau X sama dengan 2, ini yang belum selesai adalah 2X sama dengan 3, berarti X-nya adalah 3 dibagi 2 atau 3 per 2. Inilah selesaiannya, berarti akar dari 2X kuadrat kurang 7X tambah 6 sama dengan 0 adalah X sama dengan 3 per 2 atau 1 per 2, atau X sama dengan 2. Ini adalah contoh bagaimana menentukan akar persamaan kuadrat di mana A-nya tidak sama dengan 1. Bagaimana anak-anak? Semoga kalian bisa memahaminya. Semoga kalian bisa mengerti. Oke, terima kasih. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar matematika. Matematika itu mudah.